pelajaran kita yang lalu. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, Miss mau tanya dulu, pelajaran kita yang kemarin kita belajar apa? Iya, kita belajar tentang berbagi pekerjaan. Yang dikatakan berbagi pekerjaan itu berarti kita tidak boleh egois ya nak. Karena kan kalau misalnya di rumah pasti kita sudah punya tugas masing-masing. Misalnya kakak kita sudah punya tugasnya, abang, kita, adik pasti semua sudah punya tugas masing-masing. Jadi kalau sudah dikasih tugas masing-masing, kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Nah, hari ini kita masuk ke tema 5 yang judulnya adalah pahlawanku. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, Miss mau bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengarkan ya. Yang pertama adalah siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Coba buka bukunya di halaman 9. Di situ ada gambar. Coba perhatikan. Gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar seorang anak yang sedang membantu seorang kakek menyeberangi jalan. Coba perhatikan. Si kakek itu mau menyeberangi jalan. Kalau yang kita tahu yang namanya kakek-kakek pasti sudah tua. Kalau sudah tua, berarti kan kalau menyeberangi jalan sendirian itu berbahaya. Jadi si anak kecil tadi membantu si kakek untuk menyeberangi jalan. Nah, berarti sikap si anak tadi itu seperti apa? Iya, dia rela mengorbankan dirinya, mau membantu si kakek untuk menyeberang jalan. Anak Miss yang di sini pernah nggak menolong orang lain? Kalau misalnya kita lihat seseorang itu lagi kesusahan, kita mau nggak bantu dia? Apa kira-kira yang bantuan yang pernah kita kasih sama orang lain? Nggak usah jauh-jauh, di kelas ini aja. Coba, apa? Iya, ketika teman kita tidak punya pulpen, kita rela memberikan pulpen kita untuk teman kita. Itu adalah salah satu sikap kepahlawanan. Sama seperti pahlawan-pahlawan kita pada zaman dahulu, itu juga punya sifat yang seperti itu. Contohnya itu ada namanya Raja Purnawarman. Ada teksnya. Coba perhatikan semua, dengarkan sama-sama biar Miss bacakan teksnya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Dari teks tadi, dari bacaan tentang Raja Purnawarman itu, kita tahu bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Walaupun dia seorang raja, punya kerajaan yang besar, tapi dia tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan masyarakatnya. Karena kan kalau di sebuah kerajaan itu pasti banyak rakyat-rakyat yang miskin, yang tidak mampu. Raja Purnawarman ini tidak membiarkan rakyatnya itu menderita. Nah, kita sebagai anak bangsa yang baik hati, kita sebagai generasi-generasi negara, kita juga harus memiliki sikap kepahlawanan seperti anak kecil tadi yang membantu kakek menyeberangi jalan, dan kita juga harus seperti Raja Purnawarman yang memiliki sikap kepahlawanan. Nah, selain itu, selain mempelajari tentang contoh-contoh pahlawan yang memiliki sikap kepahlawanan, Miss juga mau mengenalkan kalian tentang peninggalan-peninggalan negara kita. Ini adalah beberapa contoh tentang peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba perhatikan, ini yang pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua itu ada Masjid Agung Banten. Kalau Masjid Agung Banten ini adalah peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Islam. Yang selanjutnya ini juga ada masjid, nah ini namanya Masjid Agung Demak. Ini terletak di daerah Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada Candi Borobudur. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk
mengenal sifat-sifat dari cahaya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 buah cermin, senter untuk sumber cahaya, mancis, lilin, pensil, dan 3 bagian kertas karton yang sudah kita kasih lubang. Sifat cahaya yang pertama adalah dapat merambat lurus. Sekarang ini percobaannya, ketika kita membuat karton berdiri secara sejajar, maka kita akan mengetahui bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Kita perhatikan dari lubang kertas yang pertama sampai lubang kertas yang terakhir. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini adalah pembuktian bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Coba perhatikan percobaan berikut. Ketika kita mengarahkan cahaya pada gelas bening, apa yang terjadi? Iya, cahaya akan tetap menembus gelas bening tersebut. Coba perhatikan, ini adalah cahaya yang melewati gelas bening. Jadi ketika kita mengarahkan cahaya ke gelas bening, cahayanya akan tetap tembus dari gelas bening tersebut. Kita masukkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Perhatikan bagian pensil yang masuk ke dalam air. Dan perhatikan juga bagian pensil yang tidak masuk ke dalam air. Apa yang terjadi? Iya, bagian pensil yang berada di dalam air, ukurannya akan berubah. Ukurannya akan semakin besar. Sedangkan pensil yang tidak di dalam air, ukurannya akan tetap. Ini adalah menunjukkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Perhatikan percobaan berikut ini. Ketika kita meletakkan 2 cermin secara sejajar, maka cahaya dapat dipantulkan dari cermin yang pertama ke cermin yang kedua. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi apa? Iya, yang pertama kita harus seperti anak kecil yang memiliki jiwa kepahlawanan, yang rela berkorban untuk membantu seorang kakek menyeberangi jalan. Yang kedua, ya, kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai generasi bangsa, kita harus memiliki sikap kepahlawanan seperti pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan negara kita. Dan yang terakhir, dari 4 percobaan yang sudah kita lakukan, kita mengetahui sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama adalah cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat menembus gelas bening. Yang ketiga, cahaya itu dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya itu dapat dibiaskan. Oke, sekarang tugas kalian di rumah ini Miss buat jadi tugas kelompok. Tugas kita ada di halaman, buka buku temanya di halaman 8. Tugasnya yang pertama, membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Setelah kalian membuat laporan sifat-sifat cahaya, kalian juga membuat kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Sudah? Sekarang tutup bukunya. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa